Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa ba'd. Ikhwani wa akhwati fillah, a'azzallahu wa iyyakum. Para hadirin yang sedang menyaksikan dan mendengarkan kajian di malam hari ini, mari kita bersama-sama mengagungkan nama Allah Subhanahu wa taala, memuliakan nama Allah dengan bertahmid, dengan mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah dikarenakan kita sampai hari ini, sampai malam hari ini masih diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi pribadi-pribadi yang beribadah hanya kepada Allah dan pribadi-pribadi yang mengikuti ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini merupakan karunia terbesar, pemberian terbesar dan termahal yang Allah berikan kepada hamba-hambanya. Hidayah adalah pemberian Allah yang termahal, yang terbesar, yang teragung. Maka jangan pernah kita berhenti untuk mensyukuri nikmat Allah, termasuk mensyukuri nikmatul hidayah, dengan senantiasa mengingat Allah dan dengan senantiasa mengucapkan alhamdulillah. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla meneguhkan dan mengokohkan keimanan kita serta memberikan keistiqamahan agar kita senantiasa berjalan di jalannya hingga ajal menjemput kita, hingga kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin yang saya muliakan, kita malam hari ini melanjutkan kajian yang sempat terhenti dengan masuknya bulan Ramadan, yaitu kajian tentang tokoh-tokoh Islam. Dan kajian kita malam hari ini masih berkaitan dengan tokoh-tokoh Islam yang hidup bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana mereka dikenal dengan nama sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita mengetahui bersama dan sering saya sampaikan akan keutamaan generasi sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka adalah generasi yang terbaik, yang mendapatkan pujian langsung dari Allah Subhanahu wa taala dan pujian dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara pujian Allah, apa yang termaktub di dalam surat At-Taubah ayat yang ke-100, di mana Allah Subhanahu wa taala firman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم." Generasi pertama
dari kalangan orang-orang muhajirin dan ansar, yakni generasi yang hidup bersama dengan Rasulullah SAW. Baik dari kalangan orang-orang muhajirin, mereka yang meninggalkan kota Makkah menuju Madinah dalam rangka menyelamatkan akidahnya dan dalam rangka ketaatan kepada Allah dan Rasulnya, wal ansar. Begitu pula dengan generasi ansar, orang-orang yang menerima dan memberi tempat serta memuliakan generasi para muhajirin. Dua golongan ini terutama mereka-mereka yang memeluk di awal-awal dakwah Rasulullah SAW dan orang-orang yang mengikuti mereka radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridha terhadap mereka dan mereka pun ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah akan menyediakan bagi mereka syurga-syurga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai khalidina fiha abada. Mereka akan kekal di dalamnya. Dzalikal fawzul azim. Dan itulah kemenangan yang besar, kemenangan yang agung, kesuksesan yang hakiki adalah ketika seseorang dimasukkan ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Dan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairun nasi qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik generasi adalah generasiku, kata Nabi. Kemudian generasi yang datang setelahnya dan generasi yang datang setelahnya. Ma'asyiral muslimin, a'azzallahu ayyakum. Pada malam hari ini kita masih berbicara tentang sosok yang hidup bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kelanjutan dari pembahasan tokoh-tokoh yang sebelumnya kita bahas. Malam hari ini kita akan membahas salah satu sosok yang insya Allah dikenal bagi mereka-mereka yang pernah membaca sejarah Rasulullah SAW. Karena sosok ini merupakan sosok yang masyhur atau yang sering disebut ketika Nabi berhijrah ke kota Madinah. Beliau adalah sahabat yang dikenal dengan nama panggilannya, yaitu Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu tabaraka wa ta'ala. Abu Ayyub, itulah sahabat yang akan kita bahas pada malam hari ini. Abu Ayyub bukan nama asli dari sahabat ini. Abu Ayyub merupakan nama panggilan. Kalau pemirsa masih ingat, nama panggilan itu diistilahkan dengan kunyah. Ya, kunyah itu nama panggilan yang biasanya dinisbahkan, dikaitkan kepada anak-anak mereka. Biasanya seperti itu. Sekalipun ada beberapa sahabat yang tidak mempunyai anak, namun dia memiliki kunyah, ya, dan dipanggil dengan panggilan yang dimulai dengan Abu Fulan, abinya Fulan. Padahal dia tidak memiliki anak yang bernama Fulan. Dan kunyah ini termasuk tradisi di dalam Islam yang sangat baik. Ya. Seseorang memiliki nama panggilan dan terutama dinisbahkan kepada anaknya. Abu Fulan, Abu Abdullah, Abu Muhammad, ya. Berarti ayahnya Abdullah, ayahnya Muhammad. Itu disebut dengan nama panggilan atau yang diistilahkan dengan kunyah. Ada juga laqab. Laqab itu adalah nama julukan. Ya. Ada julukan, ada nama panggilan. Abu Ayyub itu bukan nama aslinya, namun itu nama panggilan. Nama asli beliau adalah Khalid bin Zaid. Khalid bin Zaid bin Kulayb ibn Tha'labah. Jadi namanya Khalid. Dan nama Khalid ini justru tidak dikenal sebagai nama dari Abu Ayyub. Yang dikenal dan ditulis dalam buku-buku sejarah adalah Abu Ayyub, Abu Ayyub. Dari sini kita mengetahui Abu Ayyub itu adalah nama panggilan. Kana minas sabiqina ilal Islam wa syahida bai'atul aqabah tsaniyah. Beliau termasuk orang-orang as-sabiqun, orang-orang yang pertama memeluk agama Allah Subhanahu wa taala. Fil Madinah al-Munawwarah, di Madinah al-Munawwarah. Dan beliau termasuk sahabat yang menyaksikan, yang mengikuti bai'ah
Aqabah yang kedua. Waqad akha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bainahu wa bain Mus'ab bin Umair. Dan ketika berhijrah, beliau dipersaudarakan dengan sahabat Mus'ab bin Umair. Mus'ab ini sudah kita kaji, kita bahas tentang biografinya. Jadi ketika sahabat Muhajirin berhijrah menuju kota Madinah, Nabi SAW mempersaudarakan mereka. Fulan saudaranya Fulan. Dan di awal-awal persaudaraan ini membuahkan kewajiban untuk saling waris-mewarisi. Namun kemudian dinasakh, dihapus hukumnya, warisan itu hanya dikaitkan dengan hubungan nasab dan hubungan pernikahan dan lain sebagainya, sebagaimana disebutkan dalam hukum waris. Beliau dipersaudarakan. Al-ukhuwah, menguatkan ukhuwah di antara kaum muslimin sebagai pendatang maupun sebagai tuan rumah. Dan ukhuwah, mempersaudarakan, ini termasuk salah satu langkah Rasulullah SAW dalam membangun kekuatan umat Islam. Selain membangun masjid, kemudian Nabi mempersaudarakan mereka. Mempersaudarakan mereka. Allah Azza wa Jalla berfirman, innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang beriman itu adalah orang-orang yang saling bersaudara. Beliau dipersaudarakan dengan Mus'ab bin Umair. Dan beliau termasuk salah satu sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengikuti peperangan bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa khadha ma'raqat Badr wa Uhud wa syahida al-masyahid kullaha ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Semua peperangan yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mengikutinya, dan ini merupakan keutamaan. Dan kemuliaan. Ma'asyiral muslimin, a'azzallahu ayyakum. Saya katakan tadi bahwa Abu Ayyub ini merupakan nama yang tidak asing bagi mereka-mereka yang membaca sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena di rumah Abu Ayyub Al-Ansari inilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tinggal ketika beliau berhijrah ke Madinah. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berhijrah dari kota Mekah menuju Madinah, beliau pun sallallahu alaihi wasallam disambut oleh masyarakat Madinah. Mereka sangat menanti-nantikan kedatangan Rasulullah SAW. Dan mereka sangat bergembira dengan datangnya Rasulullah SAW. Bahkan salah seorang sahabat mengatakan tidak ada hari yang lebih terang, yang lebih mulia dari mana hari di mana Rasulullah SAW masuki kota Madinah. Itu sahabat yang berada di Madinah. Gembiranya luar biasa dengan kedatangan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena mereka adalah orang-orang cinta, mencintai Rasulullah SAW dengan segenap hati yang mereka miliki. Dan mereka berlomba-lomba untuk menerima Nabi sebagai tamu keistimewaan mereka. Mereka berlomba-lomba ketika Nabi menaiki untanya, mereka berlomba-lomba untuk mengarahkan untanya ke rumah mereka. Sebuah kemuliaan, sebuah rumah yang disinggahi oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika para sahabat ingin menggiring unta Rasulullah, Nabi pun mengatakan, da'ha fa innaha ma'murah. Kata Nabi, biarkan unta ini berjalan sendiri karena dia diarahkan. Dia diarahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dia diarahkan kemana dia akan berhenti, kemana dia akan singgah. Thumma sarat an-naqatu hatta marrat biduar Bani Salim bin Auf. Unta ini terus berjalan
sampai melewati perumahan Bani Salim bin Auf. Mereka pun berlomba-lomba untuk menarik. Mereka pun berkata, ya Rasulullah, akim indana, ya Rasulullah, tinggallah di tempat kami. Faladaina al-adat wal-udda wal-manfa'a. Mereka menyebutkan kami punya ini ya Rasulullah. Nabi pun mengatakan, biarkan dia, fa innaha ma'murah. Ya, biarkan dia karena unta ini sedang dikendalikan, diperintah. Siapa pemerintah? Allah Azza wa Jalla. Ya. Ini sedikit saya bercerita, Syekh, salah seorang da'i, ulama di Saudi Arabia, pernah mengingatkan para syabab, para pemuda, yang mereka ketika bermain bola, ya, bola kaki, lalu ketika mereka menggiring bola tersebut, mereka pun membawakan kata-kata Nabi ini. Ya, jadi bolanya itu digiring, lolos dari sergapan banyak musuh, sambil dia mengatakan, da'ha fa innaha ma'murah. Biarkan dia karena bola ini sedang diperintah. Yani dia mengutip sabda Nabi kepada para sahabat yang pada saat itu ingin menarik untahnya Nabi. Kata Syekh, ini merupakan bentuk pelecehan kepada sabda Rasulullah SAW. Ya. Maka jangan bercanda dengan hadis, dengan sabda Nabi, dengan ayat-ayat Al-Quran. Jangan membawa ayat-ayat Al-Quran dalam konteks candaan. Ya, karena agama bukan untuk digunakan untuk bercanda, apalagi firman Allah, apalagi sabda-sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini Syekh memberikan peringatan, ini saya ingat, ya, beliau mengingatkan jangan sampai seseorang membawa hadis-hadis Nabi dalam konteks yang tidak tepat atau dalam permainan sendaguro dan lain sebagainya. Kembali kepada kisah ini. Unta Nabi SAW pun berjalan dan akhirnya untanya berhenti di tempat Abu Ayyub Al-Ansari. Khalid bin Zaid berhenti di tempat tersebut dan gembira luar biasa Abu Ayyub Al-Ansari ini, Pak. Luar biasa, senang luar biasa. Wa ka'annahu haza kunuz ad-dunya min shiddatil farh. Begitu senangnya, seakan-akan dia memperoleh seluruh harta duniawi. Seakan-akan dunia miliknya. Gembiranya dengan berhentinya unta Rasulullah SAW di tempat beliau, di rumah beliau. Dan ini menunjukkan bahwa beliau diberi kemuliaan oleh Allah untuk menjamu sosok yang paling mulia yang pernah Allah ciptakan di atas muka bumi ini, yakni Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau pun betul-betul menjadi penerima tamu yang berusaha untuk memuliakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah satu bentuk bagaimana beliau menjaga tamu yang istimewa ini disebutkan oleh beliau sendiri. Kata Abu Ayyub, anna Nabi Allah sallallahu alaihi wasallam nazala fi baitina al-asfal. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu beliau berada di rumah kami dan beliau tidur di lantai bawah. Ya. Ini tentu kalau kita bicara lantai bawah, lantai atas, jangan bayangkan seperti rumah kita. Rumahnya sahabat itu sederhana. Intinya di bagian bawah. Wa kuntu fil ghurfah, sedangkan saya berada di ruangan, ya, bagian atas. Fa uhriqa ma'un fil ghurfah. Fa qumtu ana wa ummu Ayyub biqatifa lana nattabi'ul ma'. Ketika kami berada di atas, di ghurfah tersebut, air tumpah. Maka kami pun segera untuk mengusap air ini dan berusaha untuk membersihkan segera air yang tumpah ini agar tidak ada satu tetes air yang jatuh mengenai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi mereka sibuk untuk bahkan mencari
Adakah air yang kemudian mengalir? Khawatir ada satu tetesan air yang mengenai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fanazaltu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ana mushfiq. Saya pun bertemu dengan Nabi, turun menemui Nabi dan saya takut. Lalu mengatakan, ya Rasulullah, innahu laysa yanbaghi an nakuna fawqak. Ya Rasulullah, kami tidak pantas berada di atasmu ya Rasulullah. Intakil ilal ghurfah. Berpindahlah ke ghurfah. Fa'amara Nabi sallallahu alaihi wasallam bimata'ihi fanukil. Maka Nabi pun berpindah. Ini begitu besarnya penghormatan Abu Ayyub Al-Ansari kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan begitu khawatirnya Abu Ayyub menimpakan sesuatu kepada Nabi sekalipun itu hanya setetes air. Dan ini bentuk bukti cinta seseorang kepada siapa yang dicintai. Dan cintanya para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan cinta yang hakiki. Bukan cinta yang dibuat-buat, bukan cinta yang hanya terlihat dengan ucapan-ucapan, bukan hanya terlihat dalam teriakan-teriakan, tapi terlihat dalam sikap perilaku terhadap petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ketika itu terhadap sosok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jika kita hidup di zaman sekarang ini, ma'asyiral muslimin, kita tidak melihat sosok Nabi. Kita tidak berjumpa dengan sosok Nabi, dan mudah-mudahan Allah memperjumpakan kita dengan beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka bagaimana kita memuliakan beliau? Muliakan syariatnya, muliakan ajaran-ajarannya. Setiap kita membaca ajaran Nabi, hadirkan bahwa di situ Nabi sedang berbicara kepada kita. Agungkan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Agungkan syariat yang dibawa oleh baginda Nabi, itu bukti kecintaan yang sesungguhnya. Sekali lagi, bukan hanya sekedar ucapan-ucapan, bahkan klaim-klaim bertemu dengan Nabi di dalam mimpi-mimpi, itu belum sebagai bukti, ma'asyiral muslimin, karena tidak ada yang tahu kebenarannya kecuali Allah. Tapi buktikan dengan kita mengikuti syariat beliau sallallahu alaihi wasallam, menjaga syariat beliau. Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih, kata Allah. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian mendahului Allah dan Rasulnya. Mendahului Allah dan Rasulnya, salah satu wujudnya, prakteknya adalah mendahului firman Allah, mendahului kalam Rasulullah SAW. Ya. Kita berpaling dari firman Allah dan kalam Rasulullah SAW, kemudian kita mengambil kalam-kalam selain kalam Allah dan kalam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang bisa kita lakukan, ma'asyiral muslimin. Ya, kalau kita yang mencontoh Abu Ayyub, mari kita muliakan ajaran-ajaran baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana para sahabat memuliakan ajarannya dan fisiknya. Memuliakan, sangat-sangat memuliakan, menjaga betul. Jangan ada kotoran, sesuatu yang memasuki ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, a'azzallahu wa iyyakum. Abu Ayyub, beliau sebagai sosok yang terkenal, pemberani, dan keberaniannya tentu disalurkan untuk hal-hal yang positif di dalam jihad-jihad yang syar'i, bukan jihad-jihad yang ngawur, tapi jihad-jihad yang memang mendapatkan restu dari baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keberaniannya disalurkan untuk menyampaikan kebenaran, untuk menegakkan kebenaran. Beliau juga terkenal sebagai orang yang penyabar dan juga orang yang sangat hati-hati, serta orang yang tidak mudah terpengaruh oleh opini yang ada. Beliau adalah orang-orang yang selalu berhati-hati dan suka tatsabbut dan tabayyun. Ketika ada berita, beliau konfirmasi. Bukan orang yang gegabah, yang mudah menyampaikan berita yang dia dengar. Ini terlihat ketika ada haditsul ifk. Ketika ada peristiwa tersebarnya berita
bahwa Aisyah, istri yang dicintai oleh Rasulullah, berzina. Ini berita ifk, berita kebohongan, berita bohong, berita palsu. Siapa yang menciptakan berita ini? Orang-orang munafik. Dan ini salah satu strategi musuh-musuh Allah. Orang-orang munafik untuk menghancurkan Islam, menghancurkan syariat Nabi, mereka membuat kedustaan-kedustaan dalam diri Rasulullah atau keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana dilakukan oleh orang munafik, mereka kemudian menciptakan opini bahwa Aisyah istrinya Nabi berzina. Dan begitu kuatnya opini ini, bagaimana mereka bekerja, ya. Kalau bahasa sekarang itu ada buzzer-buzzer itu, ya. Orang-orang yang kemudian memberi dukungan, menciptakan opini dan menjaga, menyebarluaskan. Orang-orang munafik kemudian mereka bergerilya dan betul-betul menciptakan dan menjaga dan menyebarluaskan sehingga sebagian sahabat Nabi itu hampir-hampir mempercayai. Itulah dahsyatnya opini ma'asyiral muslimin. Bagaimana ketika opini tercipta, kebatilan akan menjadi hak. Bahkan akan bisa dipercaya oleh orang-orang yang awalnya tidak percaya. Bagaimana mereka mengemas dan memanage opini ini betul-betul menjadi opini yang dianggap benar. Beberapa sahabat pun terpengaruh. Bayangkan Aisyah, istri Rasulullah, putri Sayyidina Abu Bakar. Dan ini menohok juga merusak. Mereka ingin merusak keluarga Rasulullah, keluarga Abu Bakar. Abu Bakar, Rasulullah, Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Abu Bakar, sahabat yang paling dicintai oleh Nabi. Mereka buat desas-desus dan mereka senang. Disebarluaskan. Ada beberapa sahabat yang kemudian terpengaruh. Namun Abu Ayyub Al-Ansari, orang yang berakal. Ya, akal sehatnya masih hidup. Imannya, dia pun tidak kemudian tidak mempercayai, bahkan meragukan Aisyah saja tidak. Beliau pernah mendatangi istrinya. Beliau mengatakan, ya Umma Ayyub, wahai ibunya, wahai ibu Ayyub, yang istrinya panggilannya Ummu Ayyub. Ara'aiti law kunt makana Aisyah, ayumkin an taf'ali ma rumiyat bihi Aisyah radhiyallahu anha. Kalau seandainya engkau dalam posisinya Aisyah, engkau menjadi Aisyah, apakah mungkin kamu melakukan perzinaan? Apakah mungkin kamu melakukan apa yang dituduhkan kepada Aisyah? Kamu berzina apa? Mungkin nggak kalau kamu berzina? Qala la wallahi, demi Allah saya tidak akan. Dan zina di masa itu merupakan dosa. Dan mereka tahu zina itu dosa besar. Bahkan kebanyakan pelacur, orang-orang yang berzina di masa itu adalah bukan wanita-wanita merdeka. Biasanya mereka para budak. Ya. Kalau sekarang orang-orang tenar yang dikatakan terhormat, na'udzubillah. Perzinaan itu menjadi hal yang biasa. Ya. Ya, sekarang kalau ada berita orang berpoligami dan lain sebagainya itu luar biasa, dihujat habis-habis. Tapi yang berzina, masya Allah, aman sentosa. Ya, hadza huwa zaman. Perzinaan itu dulu sangat aib, sekarang menjadi hal yang biasa. Bahkan tokoh-tokoh pelaku perzinaan pun masih tetap ditokohkan, dielu-elukan. Karena hilangnya neraca kebenaran. Al-haq itu sudah mulai rusak. Neraca kebenaran itu rusak. Bahkan fitrah-fitrah kita ini sudah mulai dirusak. Sehingga yang seharusnya kita jijik itu menjadi sesuatu yang baik. Namun yang baik justru kita merasa jijik. Ya. Itulah pentingnya kita betul-betul kembali kepada Al-Quran. Kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kembali kepada Abu Ayyub. Dia mengatakan, apakah kalau kamu dalam posisinya Aisyah, kamu akan melakukan apa ini? Demi Allah, kata Abu Ayyub, na'udzubillah. Kata Abu Ayyub, fawallahi la Aisyah khairan mink wa khairan min nisa'il alamin.
Demi Allah, kata Abu Ayyub, Aisyah itu lebih baik darimu, dan Aisyah itu lebih baik dari seluruh wanita di alam semesta ini. Kalau kamu saja nggak mungkin, apalagi istrinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia betul-betul mengedepankan husnudzan. Ya. Dan pada saat itu Abu Ayyub, mereka itu membicarakan tentang masalah ini karena ayat-ayat Allah belum turun. Bahkan rentang waktunya itu 1 bulan dari mulai datangnya fitnah sampai kemudian Allah turunkan ayat-ayat yang memberi penjelasan tentang kesucian Aisyah, itu rentangnya sampai 1 bulan. Kenapa Allah tidak menurunkan langsung? Ketika ada tuduhan langsung Allah menurunkan ayat-ayat yang mengatakan tidak, itu tuduhan yang fitnah. Karena Allah ingin menguji. Menguji siapa? Menguji Aisyah. Menguji Abu Bakar. Menguji orang-orang beriman. Dan Allah akan memperlihatkan siapa orang-orang beriman dan siapa orang-orang munafik. Jadi kalau kita belum mendapatkan jawaban atau ketika ada hal-hal yang sebetulnya kebatilan itu lebih terlihat, kok belum ada pertolongan, ya itu sebagai ujian. Apakah kita sabar memperjuangkan kebenaran? Apakah kita sabar untuk berdakwah? Jadi memang Allah tidak menurunkan ayat-ayat yang langsung membantah tokoh munafik ini. Karena yang menyebarkan adalah tokoh munafik. Namun setelah itu Allah menurunkan ayat-ayat di dalam surat An-Nur yang menunjukkan tentang kesucian Aisyah radhiyallahu anha. Sehingga para ulama mengatakan bahwa siapa yang menuduh Aisyah berzina setelah turunnya ayat-ayat ini, maka dia adalah orang yang mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Dia bukan orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Apakah ada orang yang menuduh Aisyah berzina? Naam, sampai hari ini ada orang yang mengaku muslim tapi dia mengatakan Aisyah berzina, seperti kejadian pada masa lalu. Dan tentunya mereka bukan ahlus sunnah wal jamaah. Ma'asyiral muslimin, a'azzallahu iyyakum. Abu Ayyub pun, beliau memiliki mauqif, sikap yang patut mendapatkan penghargaan. Beliau mengajak orang untuk berfikir dengan akalnya, dengan imannya. Kalau Anda sendiri tidak mungkin berzina, bagaimana dengan istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ma'asyiral muslimin, a'azzallahu iyyakum. Asa Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu hayatahu mujahidan fi sabilillah. Beliau hidup dan selama hidupnya beliau persembahkan rohnya, hartanya, jiwanya untuk berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Idz lam yatakhallaf an ghazwatin wahidah, satu pun peperangan tidak pernah ditinggalkan oleh Abu Ayyub. Bahkan sampai usianya 80 tahun. Walamma balagha 80 min umrih kharaja fi jaishi Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu li fathi biladir Rum. Sampai usianya 80 tahun masih ikut berjuang di jalan Allah. Berperang di jalan Allah. Pada saat itu bersama beliau berada di pasukan Muawiyah bin Abi Sufyan ketika berperang untuk membebaskan kota Rum, kota Romawi. Ya. Dan ketika sampai pasukan di Konstantinia, Abu Ayyub pun sakit. Marida Abu Ayyub radhiyallahu anhu. Fadhahaba ilaihi qaidul jais Yazid bin Muawiyah, pemimpin pasukan pada saat itu Yazid bin Muawiyah, memeriksa kondisinya. Kemudian dia mengatakan, Yazid bin Muawiyah mengatakan kepada sahabat Abu Ayyub, "Ya Abu Ayyub, ma hajatuk? Apa keperluanmu?" Pada saat itu Abu Ayyub sedang sakit. Fa'ausa radhiyallahu anhu an yuhmal juthmanahu ba'da wafati ala farasihi wa yudfan fi ab'adi buq'atin fi ardil adu hatta yasma' sawta hawafil khail idza zahafa jaysul muslimina fawqa qabrih. Ya, subhanallah. Beliau berpesan atau berwasiat kepada Yazid bin Muawiyah agar nanti jenazahnya
kalau dia wafat, dikuburkan, wayudfan, dikuburkan di tempat yang paling jauh dari musuh, dari tempatnya musuh, sampai kuburannya itu nanti dia mendengar suara suara larinya kuda, sampai dia mendengar suara larinya kuda, sehingga pada saat itu dia yakin bahwa umat Islam telah memperoleh kemenangan. Dan wasiatnya ini kemudian dilaksanakan oleh Yazid bin Muawiyah, dan beliau pun dikuburkan sesuai dengan permintaannya, dan beliau menghadap Allah Subhanahu wa taala. Menghadap Allah dengan segala macam kebaikan, dengan jihadnya fi sabilillah, dengan ketulusannya untuk berjihad bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani fillah azzallahu wa iyyakum. Inilah secuil dari perjalanan hidup Abu Ayyub Al-Ansari. Yang nama aslinya siapa? Khalid. Beliau sosok yang patut kita teladani. Keteladanan apa yang bisa kita ambil? Keteladanan bagaimana ekspresi cinta beliau kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana beliau menjaga Rasulullah, mencintai Rasulullah. Dan juga keteladanan apa yang kita bisa teladani, yakni berjuang di jalan Allah sampai pada usia tua, istiqamah. Beliau tidak pernah mengendurkan semangatnya untuk meninggalkan dakwah. Pada saat itu beliau terus berjuang di jalan Allah dengan jihad-jihad yang tentu sekali lagi jihad-jihad yang syar'i, yang memang dibenarkan di dalam syariat. Itulah keteladanan yang bisa kita ambil ma'asyiral muslimin. Tidak cukup kita hanya mengaku sebagai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, namun kemudian kita tidak melakukan apa-apa kontribusi untuk agama Allah. Kita harus memperjuangkan agama Allah dengan cara-cara yang baik, dengan cara-cara yang benar. Kita terus berjuang di jalan Allah sampai kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wabihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.